Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra dengan NIM 24087122. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode latihan daya tahan dalam mata kuliah perencanaan program latihan. Baik, latihan daya tahan atau endurance training bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dalam waktu lama tanpa cepat lelah. Nah, daya tahan ini sangat penting terutama dalam cabang olahraga yang memerlukan kerja otot dan sistem pernapasan yang berkelanjutan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu daya tahan. Nah, daya tahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik dalam waktu lama tanpa mengalami kelelahan. Yang berarti secara fisiologis ini melibatkan efisiensi sistem kardiovaskular, pernafasan, dan otot. Nah, yang kedua, tujuan daya tahan. Tujuan daya tahan yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi jantung dan paru-paru. Yang kedua, memperbesar kemampuan tubuh untuk mengkonsumsi dan menggunakan oksigen. Yang ketiga, meningkatkan ketahanan otot terhadap kelelahan. Dan yang keempat, ada menunjang performa olahraga berintensitas sedang hingga tinggi dalam durasi lama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kekuatan. Nah, kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk melakukan kontraksi guna mengatasi beban atau tahanan. Selanjutnya ada tujuan latihan kekuatan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan otot dalam mengangkat, menahan, dan mendorong beban. Tujuan yang kedua yaitu membentuk postur tubuh yang baik dan meningkatkan efisiensi kerja otot. Selanjutnya ada jenis kekuatan. Jenis kekuatan yang pertama yaitu kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal yaitu kemampuan otot untuk menghasilkan gaya terbesar. Contohnya angkat beban berat. Yang kedua yaitu kekuatan explosive power, yaitu perpaduan antar kekuatan dan kecepatan. Contohnya lompat jauh dan lempar lembing. Yang ketiga yaitu kekuatan daya tahan otot, yaitu kemampuan otot bekerja lama tanpa cepat lelah. Contohnya seperti push up berulang-ulang kali. Baik, selanjutnya prinsip latihan kekuatan. Prinsip yang pertama ada yaitu prinsip overload. Prinsip overload yaitu peningkatan beban dilakukan secara bertahap. Yang kedua ada spesifik latihan sesuai kelompok otot yang dituju. Seperti latihan otot lengan, kita harus spesifik kepada otot lengan tersebut. Selanjutnya progresif, yaitu tingkat kesulitan bertambah sesuai perkembangan. Dan terakhir ada recovery, yaitu memberi waktu istirahat yang cukup agar otot kita pulih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi latihan kecepatan. Latihan kecepatan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melakukan gerakan secepat mungkin dalam waktu singkat. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui apa itu pengertian kecepatan. Kecepatan itu sendiri adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerakan atau serangkaian gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kemudian ada tujuan latihan kecepatan. Tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan bergerak cepat dan efisien. Yang kedua, guna untuk mengembangkan koordinasi otot dan sistem saraf. Dan yang ketiga ada meningkatkan reaksi dan respon terhadap rangsangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kecepatan. Jenis kecepatan yang pertama ada kecepatan reaksi, yaitu kemampuan merespon rangsangan secepat mungkin. Contohnya seperti start saat mendengar fluid. Yang kedua yaitu kecepatan gerak. Kecepatan ini adalah kemampuan melakukan gerakan tunggal dengan cepat. Contohnya seperti ayunan pukulan atau tendangan dalam olahraga bela diri contohnya. Yang ketiga ada jenis kecepatan berpindah.
kecepatan berpindah atau sprint, yaitu kemampuan bergerak cepat dari satu titik ke titik lain, contohnya lari 100 meter. Kemudian kita masuk kepada metode latihan kecepatan. Metode latihan kecepatan ada 5. Yang pertama sprint pendek, interval sprint. Kemudian ada fartlek atau speed play. Yang keempat ada plyometric training. Dan yang kelima ada reaction training. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi kelenturan dan kelentukan. Sebelumnya kita harus mengetahui beda kelenturan dan kelentukan. Nah, kelenturan adalah kemampuan sendi dan otot untuk melakukan gerakan secara maksimal dengan amplitudo yang besar. Dan sebaliknya ada itu kelentukan. Kelentukan adalah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan luas, ringan, dan tidak kaku. Selanjutnya, tujuan latihan kelenturan dan kelentukan. Tujuan yang pertama yaitu untuk meningkatkan efisiensi gerak tubuh dan mengurangi risiko cedera otot dan sendi. Selanjutnya, untuk meningkatkan performa dalam aktivitas olahraga dan juga untuk membantu pemulihan tubuh setelah latihan berat. Nah, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kelenturan dan kelentukan. Faktor yang pertama ada jenis sendi dan struktur otot. Pada manusia, jenis sendi dan struktur otot tentu berbeda-beda. Maka itu menjadi faktor yang mempengaruhi kelenturan dan kelentukan. Selanjutnya ada faktor usia dan jenis kelamin. Juga faktor selanjutnya juga ada suhu otot dan lingkungan. Baik, selanjutnya yaitu prinsip latihan kelenturan dan kelentukan. Prinsip yang pertama dilakukan secara bertahap dan teratur. Yang kedua ada tidak memaksakan gerakan hingga nyeri. Dan yang ketiga dilakukan setelah pemanasan atau warming up. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.